Shalom jemaat GKI Siloam yang dikasihi nama Tuhan. Allah kita hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Maka dari itu, mari kita siapkan persembahan yang terbaik. Kita persiapkan pujian dan penyembahan yang terbaik. Terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Kau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih buat setiap kebaikan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah. Kami ingin memberikan yang terbaik hari ini hanya untuk Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Agar apa yang kami sampaikan, agar apa yang kami mainkan, agar apa yang kami lantunkan boleh berbau harum di hadapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama kita katakan, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati lebih lagi dengan iman kita mau berkatakan, Yesus yang mulia. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian
Lebih lembut lagi kita katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lembut lagi katakan, segala pujian syukur bagimu, ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, sembah Yesus, Yesus. Segala puji, segala hormat hanya untuk Engkau, Mari nikmati.
Nikmati hadirat. Nikmati hadirat. Dia hadir bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memenangkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat hanya untuk Engkau. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu saat ini. Mari saudaraku yang masih semangat untuk memuji Tuhan, bersama saya dengan keras katakan, amin. Kita sudah diberikan kemenangan buat Tuhan. Kita lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Maka dari itu kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian kemenangan kita lantunkan. Dia yang hidup. Saya jemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Angkat tangan. Pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari saudaraku kita lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari saudaraku, kita kibarkan panji-panjinya. Kita bangkitkan gerejanya, karena Dia Allah yang hidup bagi kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Taklukkan iblis. tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Oh, haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Keras lagi katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Oh, haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, saya lebih dari pemenangan. Saya
yang lebih dari kemenangan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah firman yang tersampaikan boleh jatuh ke dalam hati yang paling subur, boleh bertumbuh dan lebih boleh berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, lingkupi kami Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal lagi. Ya Tuhan. Janganlah engkau pernah, karena ada Tuhan yang menaungi. Dengan lembut katakan saudara. Saat badai bergelora, ya Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang
takut Tuhan. Sebab kami akan terbang bersama. Engkau Raja atas semesta. Ku datang sembah Kau Allahku. Saat bagai bergerak terbang Shalom kekasih Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini Tuhan kami boleh kembali datang beribadah kepadamu memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan ke surga. Biarlah di dalam memperingati ini kami memperoleh makna yang luar biasa sehingga kehidupan kami bukanlah suatu kehidupan yang lemah, bukankah suatu kehidupan yang hancur karena ditinggalkan Tuhan, tetapi suatu yang bersemangat, kami bergairah sekali sebab Tuhan naik ke surga dan Roh Kudus turun atas kami memberikan kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini tanggal 13 tepat sebenarnya inilah hari raya kaum saudara sepupu kita Idul Fitri. Kita mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri, tapi juga bertepatan dengan kenaikan Tuhan. Jadi hari ini ada dua peringatan. Peringatan bagi mereka dari saudara sepupu kita merayakan Idul Fitri dan kita merayakan kemenangan di mana Tuhan kita sudah naik ke surga dan Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, apakah makna Tuhan Yesus naik ke surga? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 ayat 9 mengatakan, sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, maka dia terangkat ke surga. Juga saudara lihat lagi di dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dari dua ayat ini Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi naik surga bukan diam-diam saja, bukan tenang-tenang selesai melakukan segala sesuatu, tidak. Tapi disinilah Tuhan juga melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita, bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan itu sedang bekerja hari ini, menyediakan tempat bagi kita semuanya. Jangan khawatir saudara. Orang pasti akan meninggal, tetapi jangan khawatir. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan menyediakan tempat di kekekalan bagi kita. Nah, saudara yang kasih di dalam, melalui dua ayat ini mengungkapkan bahwa kenaikan Yesus ke surga itu ada tiga makna di dalam kehidupan kita. Ada tiga makna kenaikan Yesus yang
perlu kita hayati. Yang pertama saudara, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika kita hidup sementara di dunia ini berakhir, ada tempat bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Tetapi bersyukur bahwa Tuhan Yesus hadir menebus kita. Sehingga kita ini dibebaskan dari dosa dan kita mengenal kehidupan yang kekal, menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, bahwa manusia itu ditetapkan mati satu kali saja. Setelah itu dihakimi. Kalau menurut tadi Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan sesudah itu manusia ditetapkan mati satu kali saja. Itu di dalam Ibrani 9 ayat 27. Mati satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Berarti setelah dihakimi maka terpisah dari Allah. Tidak ada pengharapan. Tetapi syukur kepada Allah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang menerimanya itu diberikan hidup yang kekal, bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak hanya itu saja, kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 2 tadi, ya kita tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ia menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kalau tempat tinggal di muka bumi ini, yaitu tubuh kita ini dibongkar, kalau kita ini mati, dia sudah menyediakan tempat tinggal yang abadi. Kalau kemah ini dibongkar, jadi tubuh ini kemah. Kapanpun kita bisa tubuh ini bisa berakhir. Karena kemah itu berbeda dengan tempat tinggal, tempat kediaman. Kalau kemah di bumi ini dibongkar, Allah sudah menyediakan suatu tempat kediaman. Kemah itu tenda. Tenda itu gampang sekali dibongkar. Tetapi kalau tempat tinggal, saudara, gedung seperti ini, coba dibongkar. Sulit sekali. Dan itu permanen. Dan syukur kepada Allah, pengharapan bagi kita bahwa Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita semuanya. Ya, haleluya. Nah, saudara, ayat yang ketiga dari Yohanes 14 ayat ketiga, aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara, bahwa kenaikan Tuhan ke surga itu memberikan pengharapan supaya kita nanti bersama-sama dengan Dia di sana. Haleluya. Ini sesuatu yang kabar yang sukacita bagi kita semua, saudara. Ada pengharapan yang luar biasa di dalam diri kita semua. Haleluya. Ada amin. Nah, yang kedua saudara, makna dia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang yang percaya. Supaya Roh Kudus datang menolong setiap orang yang percaya. Saudara, orang percaya, setiap orang itu tidak bisa semata-mata bergantung kepada dirinya sendiri, saudara. Kalau bergantung kepada dirinya sendiri, dia akan sia-sia. Tetapi Roh Kudus ini memberikan kuasa bagi kita. Jika Roh Kudus turun kepada kita, jadi kalau Roh Kudus turun, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Memberikan arti di dalam hidup kita, hidup setiap orang percaya. Mari lihat saudara, Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika Yesus pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur
itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi penghibur yang memberikan kuasa kepada kita itu datang kepada kita. Nah, jika Roh Kudus juga turun, maka gini, dia yang akan menginsafkan banyak dosa. Loh, lebih luar biasa lagi. Jika Roh Kudus turun, maka yang membuat orang sadar akan dosa itu Roh Kudus, bukan kita. Kalau kita sadar itu semata-mata bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kita. Kalau hari ini saudara mendengar berita ini dan saudara sadar, itu bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi Roh Kudus sedang menginsafkan saudara akan dosa. Tiba-tiba ketika saudara melakukan sesuatu, tiba-tiba saudara sadar, itu bukan saudara, tetapi Roh Kudus yang menginsafkan. Luar biasa Roh Kudus ini. Jadi ketika Tuhan naik, Roh Kudus turun, justru karyanya sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus juga mengajar dan mengingatkan apa yang Alkitab katakan kepada kita. Yohanes 14 ayat 26. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Kita mundur Yohanes 14 ayat 26. Saya akan bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mungkin kita bisa lupa ya, perkataan Alkitab mana ya. Tapi Dia, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Tiba-tiba kita ingat, ini ada di sini. Ini ayatnya ada di sini. Tiba-tiba kita itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan damai sejahtera. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, juga Roh Kudus itu akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saudara, Roh Kudus juga memberikan membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita dalam berdoa. Dan Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang mengajar kita untuk berdoa. Luar biasa sebenarnya ketika Yesus naik ke surga, sesuatu yang luar biasa yang menolong kehidupan manusia, yang menolong untuk menginsafkan dosa, yang menolong untuk berdoa, itu sudah ada pada kita. Kita tidak dibiarkan sendirian, tapi Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita. Luar biasa saudara, makna Yesus ketika Yesus naik ke surga. Dia tidak berhenti sampai di sini, tapi dia mempersiapkan rumah kita di surga. Ya, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa sendiri, sebab Allah itu menyertai kita. Roh Kudus itu yang hidup di dalam kita itu sangat penting sekali. Kalau kita tanpa Roh Kudus, saudara, ibarat pelita itu tanpa minyak, gak bisa nyala. Kita gak akan bisa menjadi terang bagi sesama tanpa Roh Kudus mengingatkan. Jika kita diingatkan Roh Kudus, kita diperintahkan Roh Kudus, belajar menuruti. Belajar menuruti apa yang dikatakan Roh Kudus. Maka kehidupanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Peran Roh Kudus ini sangat penting sekali. Kenaikan Tuhan tidak menjadikan kita yatim piatu, tapi kenaikan Tuhan membuat kita ini lebih berarti lagi, sebab Roh Kudus yang memberikan arti di dalam kehidupan, yang menuntun kita. Kehadiran Roh Kudus itu seperti garam, saudara. Garam itu membuat segala sesuatu menjadi berkualitas. Itu kehadiran Roh Kudus. Maka Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Yang menolong kita menjadi garam dunia siapa? Roh Kudus.
Roh Kudus itu hadir kapan? Ketika Yesus naik ke surga yang hari ini kita peringati, maka dia turun menolong kita. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi, kenaikan Tuhan itu memberikan tempat bagi kita. Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, saudara, bahwa ia naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun menolong kita. Yang ketiga, saudara, ia naik ke surga supaya ibadah kita kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Ia naik ke surga, ketika ia naik ke surga, saudara, ibadah kita tidak tersentral di satu tempat. Ibadah kita kiblatnya tidak di Yerusalem, tetapi kiblatnya pada Tuhan. Dimanapun kita bisa beribadah, menghadap kemanapun kita bisa beribadah, di tempat manapun, kapanpun kita bisa beribadah, kita bisa connect sama Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, kalau sebelum itu Yesus ada di Yerusalem, semuanya menghadap Yerusalem. Saudara, orang Samaria sama orang Yahudi berbeda. Kalau orang Yahudi itu di Yerusalem. Kalau orang Samaria kalau nggak salah di Ebal dan Gerizim. Nggak sama, kiblatnya nggak sama. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, sungguh berarti bahwa ibadah kita ini tidak tersentral suatu tempat. Kalau tersentral di suatu tempat, maka kita ya mau tidak mau harus ke sana. Maka kita harus ke sana supaya lengkap kekristenan kita. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus di mana-mana hadir, di mana-mana. Ibadah kita lebih bergairah sekali. Ketika Roh Kudus hadir, jamah kita semua dimanapun, di tempat manapun. Bahkan saat-saat online seperti ini pun, ketika Roh Kudus turun atas kehidupanmu, saudara bisa beribadah di mana-mana. Saudara, ini tidak mengecilkan, pandemi ini tidak mengecilkan ibadah kita. Justru dengan kenaikan Tuhan, pandemi ini bisa menembus, ibadah kita bisa menembus tembok, tempat. Dimanapun saudara bisa beribadah. Dimanapun saudara bisa khusyuk, bisa menerima jamahan Tuhan. Dimanapun saat ini ketika saudara melihat siaran ini, saudara Roh Kudus bisa jamah saudara. Dan saudara menangis, saudara insaf akan dosa saudara. Dan saudara berbalik kepada Allah. Bukankah ini sangat luar biasa? Bukankah kenaikan Tuhan itu menjadi bermakna? 3 hal saudara. 3 hal tadi. Bahwa kenaikan Tuhan ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, kenaikan dia di surga supaya Roh Kudus turun menolong kita. Yang ketiga, yang kedua tadi supaya Roh Kudus datang menolong kita. Yang ketiga, kenaikan Tuhan ini membuat ibadah kita semakin bergairah. Ibadah kita semakin bermakna. Sembahlah Tuhan, beribadah dimanapun juga. Tuhan menolong kau. Roh Kudus hadir, tetap hadir. Sekalipun saudara ibadah dengan layar handphone, ketika Roh Kudus jamah saudara saat ini, maka kau akan menerima lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah dihiburkan Tuhan. Yang mungkin kau merasa sendirian hari ini, Roh Kudus dengan damai sejahteranya turun ke atas kamu. Mari terima Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Mari angkat tanganmu. Mari berdoa. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari semua berdoa, ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan hadir saat ini. Tuhan sedang menjamah engkau, Roh Kudus sedang menjamah engkau. Dimanapun kau berada, Dia akan mengajar engkau.
Dia akan menuntun engkau. Dia akan menginsafkan akan dosa-dosamu. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ketika engkau terangkat ke surga. Sungguh kehidupan kami, kekristenan kami jauh lebih bergairah. Karena Tuhan menyediakan tempat bagi kami di surga. Roh Kudus menolong kami. Dan Roh Kudus hadir di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kenaikan-Mu di surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kenaikan ini. Mari angkat kedua tanganmu, hadapkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah kenaikan ini. Biarlah melalui ibadah kenaikan ini Tuhan membuat kehidupan kami bukan tambah merosot, membuat kerohanian kami bukan tambah merosot, tapi bangkit karena Roh Kudus hadir di mana-mana. Karena Roh Kudus menguatkan kami saat ini. Karena Roh Kudus menolong kami saat ini. Dan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi kami. Kami bergairah, kekristenan kami bergairah Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bisa menyembah Engkau di mana-mana. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang menghampirimu dan Engkau hadir menjamah kami semuanya. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai dan berkati kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu senantiasa. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidup pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkatimu senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.